paya kumbuah naya utuh painyo di malam Senayan. Sambuilah salam dari Ambo untuk sadonyo panonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nersesri Erlianti Escape, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember, akan menampilkan video PPL siklus 3 dilaksanakan secara luring di SMK Genus Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Pagi. Ya. Pagi semua ya. Semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Asmi, silakan berdoa. Mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai kita cek dulu infokus sudah terpasang dengan baik. Ya, nah sekarang kita mau cek dulu kelengkapan sebelum belajar, ya? Iya, Bu. Seperti biasa, Android semuanya dibawa? Ada, Bu. Ada paketnya, Nak? Ada, Bu. Baik, kita absen dulu ya, Nak, pada pagi hari ini. Afifah Nutaira? Hadir, Bu. Oke, Adi. Asmi? Hadir, Bu. Hadir, ya. Olivia? Hadir, Bu. Hadir. Hadir semua ya, Nak, ya? Hadir, Bu. Baik, Bapak Ibu semua, supaya semangat lagi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Ayo. Iya, Bu. Ayo, kita mulai ya. Iya, Bu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Aha, aha, ihi, uhu, alright, Zenos. Baik, Bapak Ibu semua ya, untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, Ibu mau review. Ya, kira-kira Ibu masih ingat apa saja pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, Masih, Bu. siapa yang tahu silakan. Bu. Oke, ya silakan. Kalau yang duluan Afifah, silakan Afifah. Bu. Tujuan memotong kuku pada pasien, Bu. Yang pertama tujuannya agar kuku pasien terlihat bersih dan rapi dan juga menimbulkan kenyamanan pada pasien, Bu. Oke, bagus ya. Aplaus untuk Afifah ya. Nah, oke. Baik, Anak Ibu semua ya. Minggu lalu kita telah belajar ya, sesuai tadi yang Ibu tanyakan, bagaimana cara menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki ya. Nah, Ya, sekarang ya, kemarin Ibu sudah mengirimkan ya materi ajar dan videonya. Apakah Anak Ibu sudah melihatnya? Sudah, Bu. Ibu mau tahu dulu kemampuan awalnya ya. Apa saja alat yang diperlukan untuk memotong kepala atau memotong apa? Memotong kuku. Memotong kuku tangan dan kaki. Ayo. Oke, ya cuma Salsa ya. Nah, ayo silakan Salsa. Gunting kuku set, sikat kuku, bengkok berisi cairan lisol 2-3%, perak kecil, handuk kecil, baskom berisi air bersih dan air hangat. Oke ya, bagus ya, tepuk tangan dulu. Baik ya. Nah, Ibu semua, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Setelah nanti mengamati tayangan video studi literasi mengerjakan EKPD, diskusi ya, Anak Ibu semua. Jadi, Anda mampu mempersiapkan alat perawatan kuku tangan dan kaki. Yang kedua, mampu melakukan perawatan kuku tangan dan kaki. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Baik ya, Bapak Ibu semua, pada pertemuan kali ini Ibu menggunakan model pembelajaran ya, problem based learning.
contoh sebelumnya. Ya, nah sekarang Ibu jelaskan di mana nanti anak-anak Ibu semua ya. Yang pertama ada 5 tahapan, kita orientasi kepada masalah, ya. Nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar dan studi kasus. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ini nanti Ananda mulai mengelompokkan, ya, apa-apa aja temuannya nanti, dan kita akan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, ya. Berarti nanti diskusi dan mengembangkan. Yang keempat, dan mempresentasikan hasil. Yang kelima itu menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, Nana Ibu ya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan metode saintifik, ya. Di mana ini Ibu membantu menuntun Ananda untuk menjadi seorang ilmuwan kata si Olive, ya. Asmi mau jadi ilmuwan? Oh mau, ya. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Nah, tadi si Salsa sudah dapat nilai bonus. Yang lain harus mengejar ini, ya. Penilaian kita ada 3, ya. Yang pertama ini kognitif, ya. Dimana untuk kognitif ini Ibu akan melihat Nanda nanti pada saat bagaimana postesnya, ya. Ananda menjawabnya nanti, ya. Tetap KKM kita, ya, 75. Kalau lewat nanti kita tidak remeh. Iya, mau remeh dia. Ya, oke ya. Habis itu sikap, ya. Sikap di sini adalah afektifnya, ya. Nanti akan dilihat bagaimana Ananda dalam kegiatan awal nanti, ya, sampai ke akhir. Kedisiplinannya, kerapian mengambil alat, penggunaan APD, ya, itu nanti akan dinilai, ya. Lanjut, anak-anak Ibu. Nah, sekarang silahkan dibentuk kelompok yang telah kita tentukan, ya, pada pertemuan sebelumnya. Ya, Bu. Oke, baik ya. Kita masuk pada tahapan yang pertama, itu orientasi masalah, ya. Coba diperhatikan dulu gambarnya, ya. Nah, lanjut gambarnya ini. Pasien apa biasanya? Diabetes mellitus. Silakan, Ibu juga sudah mengirim studi kasusnya, ya, di LKPD. Silakan dibaca. Oke, baik, dari studi kasus dan gambar yang telah Ibu tampilkan, ayo kira-kira apa aja permasalahannya? Siapa yang tahu? Asmi. Ayo Asmi, silakan. Itu penyakit diabetes mellitus, Bu. Bagaimana cara pemotongan kukunya, Bu? Oke. Saya akan menambahkan, Bu, bagaimana cara perawatan kuku dan kaki pada pasien diabetes mellitus. Bagus sekali ya, Bulan, ya. Bagaimana cara merawat kuku, tangan, dan kaki pada pasien diabetes Mellitus. Lanjut yang kedua, ada lagi kira-kira, Nak? Oke, baik, silakan. Bu, apa saja tahap alat dan tahapan dalam perawatan memotong kuku, Bu? Oke, bagaimana tahapan alat, ya, cara motong kuku tangan dan kaki. Sekarang untuk tahapan yang kedua, silakan Ananda, ya, diskusi kelompok, ya, dengan tahapan yang ketiga. Nanti dicari sumbernya, literasi, ya. Boleh yang Ibu gunakan, yang telah Ibu kirim pada LKPD. Anda tonton video yang telah Ibu kirimkan. Silakan. Jelas deh, tidak bertanya loh, bagaimana kendala Bu, ternyata Bu, ya. Bagaimana kelompok 1, apa ada kendalanya? Ada, Bu. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Kan pada penyakit diabetes itu kan Bu ada luka, Bu. Ya, nah. Lalu kan diberikan lotion, Bu. Tujuan diberikan lotion itu untuk apa, Bu? Silakan dicari, ya, literasinya, silakan dibaca apa gunanya. Ya, Bu. Ya, nah, ya. Sudah temu? Udah, Bu. Oke, ya. Nah, kelompok 2 bagaimana? Ada kendalanya, Nak? Enggak, Bu.
Bu, ternyata Bu, setelah kita melakukan perawatan memotong kuku Bu, setelah dipotong kukunya direndam lagi ya Bu? Iya. Nah, rasionalnya apa? Silakan dicari literasi. Ya, jadi kita menggunakan 2 baskom, 2 air. Ya, silakan mengerjakan. Ya, silakan lanjutkan. Oke, baik Nana Ibu semua ya. Waktu pengerjaan diskusinya sudah selesai. Sudah dibuat semua. Sekarang kita masuk ke tahapan untuk menyajikan hasil dan presentasi. Ya, Nana Ibu semua. Nanti presentasi secara bergantian. Pada saat nanti kelompok berpresentasi, nanti yang kelompok yang menyimak silakan disimak ya. Kalau ada yang nanti mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, baik, silakan. Untuk yang pertama kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ya Bu. Yaitu cara perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus atau DM. Yang pertama, bersihkan kaki. Yang kedua, berikan pelembab atau body lotion. Dan yang ketiga, gunting kuku kaki. Yang keempat, pakai alas kaki, sepatu atau sendal. Dan yang kelima, gunakan sepatu atau sendal yang baik. Dan juga yang keenam, periksa sepatu sebelum dipakai. Dan yang ketujuh, bila ada luka kecil, obati luka dan tutupi dengan kain. Mungkin hanya sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan. Ya, kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Ya, kira-kira ada yang kelompok lain mau menanggapi atau mau bertanya? Ya, silakan. Baiklah Bu, kawan, bagaimana cara perawatan kuku pada pasien yang mengalami luka pada bagian kaki? Baiklah kawan. Ya, bagus sekali ya presentasinya dari tiap-tiap kelompok. Kita berikan aplaus dulu. Baik, anak-anak ibu semuanya ya, pada pasien diabetes mellitus seperti yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Apanya? Kita harus mengetahui lukanya tersebut. Ingat yang konsep yang harus Anda ingat ya, bagaimana perawatan pada pasien diabetes mellitus tersebut ya, karena kenapa kita perhatikan? Karena proses penyembuhan luka pada pasien DM itu membutuhkan waktu ya agak lama, harus lebih berhati-hati pada saat proses membersihkannya. Begitu juga nanti keterkaitan ini dengan pada saat Anda nanti praktek ya di Dudika, dunia kerja, usaha industri ya. Sebentar lagi Anda akan praktek di rumah sakit ya. Itu harus diperhatikan bagaimana cara-cara memotong kuku dan tangan dan kaki pada pasien-pasien lain. Ini contohnya pasien DR. Kalau yang tidak sadar nanti bisa kita lakukan pemotongan kuku, tangan, dan kaki. Dan tak lupanya kita selalu menanyakan berkonsultasi dengan perawat senior dan dokter ya. Sekarang kita masuk kepada tahapan demonstrasi. Nanti Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara merawat kuku tangan dan kaki. Ya? Ya Bu. Baik Nenek Ibu ya, sekarang kita masuk pada tahapan demonstrasi. Nanti Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara perawatan kuku tangan dan kaki, terutama pada saat memotong kuku tangan dan kaki. Ya? Ya Bu. Ya, tak lupa pada tahapan-tahapan praktikum kita mulai dari tahap prainteraksi ya, yang pertama. Yang kedua itu tahap apa nah? Tahap orientasi. Yang ketiga tahap kerja. Dan yang keempat tahap Terminasi, Bu. ya. Pada tahap prainteraksi seperti biasa kita harus mengetahui dulu siapa pasien kita, apa penyakitnya, diagnosa segala macam ya. Kita mengetahui. Yang kedua bagaimana persiapan kita, alat pada saat kita akan menuju ke pasien ya. Ibu mulai saja untuk persiapan alat ya. Sudah ada alat di depan Ibu ini. Ibu akan memperkenalkan satu-satu ya. Di dalam bak instrumen itu ada, Ibu letakkan ini adalah potong kuku ya, yang nanti akan kita gunakan pada saat memotong kuku pasien ya. Tentunya kita juga mengetahui dulu pasien kita itu apakah memakai kutek dia atau tidak. Kalau seandainya memakai kutek, kita harus membawa nail polish ya. Habis itu kalau sudah menggunakan ini otomatis kita memakai kapas ya, untuk membantu melupaskan kutek yang dipakai oleh pasien tersebut. Setelah itu ini bros ya, nanti kita akan menggosok kuku pasien tersebut. Lalu ada sabun ya, lalu ada hand body nanti setelah selesai dipotong.
itu kita kasih supaya kulitnya lembut ya. Lalu ada lisol ya, cairan lisol ini kita masukkan nanti ke bengkok ya. Gunanya untuk pada saat kita potong kukunya, kita tampung kuku tersebut ke dalam bengkok yang berisi cairan lisol ya. Lanjut, ini adalah APD kita sebagai asisten perawat ya. Tentunya kita memakai skornya juga. Kita memakai handscoon yang sudah Ibu simpan ke dalam bak instrumen. Lalu nanti kita pakaikan perlaknya ya. Perlak ini kita pakai dan kita pakai pengelasnya ya. Nah Ibu semua, lanjut, tak lupa kita sediakan 2 air ya. Yang satu ini berisi dengan air hangat nyilu kuku. Nanti kita rendam dulu kuku pasien, baru nanti kita lap dan kita lakukan pemotongan. Dan yang satu lagi itu air bersih. Nanti setelah dipotong itu nanti kita rendam, kita lap, kita bersihkan. Oke, paham? Paham. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas ya. Kita lanjut saja, kita mulai masuk pada tahapan kedua, itu adalah tahapan orientasi. Silakan. Baik dan Ibu semua ya, untuk tahapan orientasi kita mulai. Bagaimana nanti sebelumnya kita dekatkan dulu alat kepada pasien ya. Baik, Assalamualaikum Pak Asmi. Waalaikumsalam Bu. Oke, selamat pagi Pak Asmi. Pagi juga Bu. Ya, perkenalkan Pak Asmi, saya perawat Sesri yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bertugas mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang nanti ya Pak Asmi ya. Ya Bu. Oke, bagaimana Pak Asmi tidurnya semalam? Alhamdulillah nyenyak Bu. Ya, alhamdulillah nyenyak. Makannya bagaimana Pak? Habis Bu. Oh, habis semua ya Pak ya? Ah, syukur alhamdulillah. Jadi sebentar lagi bisa pulang dari rumah sakit ya Pak ya. Nah, Pak Asmi, saya di sini ingin membantu Bapak untuk memotong kuku tangan dan kakinya Pak. Saya lihat kukunya tampak sudah panjang dan agak kotor ya Pak ya. Tujuannya nanti Pak, Bapak akan merasa nyaman ya. Kuku tangan dan kaki Bapak akan kelihatan bersih dan rapi ya Pak ya. Ya Bu. Oke, nah Bapak, sebelum saya mulai ada yang mau Bapak tanyakan? Nah, baiklah Pak, saya akan kontrak waktu untuk pelaksananya itu lebih kurang 10 menit ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi nanti saya akan menggunakan alat potong kukunya, akan direndam dulu untuk supaya ada kuman-kuman yang ada di kuku Bapak itu bisa nanti juga ikut mati ya Pak ya. Ya Bu. Oke, baik Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Bersedia, baik, terima kasih. Bapak maunya tetap berbaring di sini atau mau duduk atau bagaimana? Duduk Bu. Oke, silakan ya. Oke. Nah, ini Ibu semuanya ya, kita masuk kepada tahapan yang ketiga, itu tahap kerja ya. Di mana tahap kerja kita awali dengan pemasangan APD terlebih dahulu ya. Kita pasang apa? APD. Ya, pasang APD, kita pasang skornya. Dan setelah itu kita juga menggunakan ya masker dan juga menggunakan handscoon ya. Ingat anak-anak Ibu semua, pada saat kita menggunakan APD, semua perhiasan ya itu semuanya Copot. dilepas ya terlebih dahulu. Nah, setelah APD ini terpasang, lalu kita dekatkan alat ke pasien ya. Baiklah Pak Asmi ya, kita akan memotong kuku tangan dan kaki. Sekarang kita alas dulu ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Maaf Pak, diangkat dulu tangannya Pak ya. Taruh di sini ya supaya merasa pasien lebih nyaman. Oke, silakan Pak ditaruh tangannya. Oke, ya. Setelah itu apa lagi tahapan yang akan kita lakukan? Rendam kuku pasien. Ya, ya kita menggunakan air hangat Nyilu kuku. Kita rendam ya kuku tangan pasien itu selama 2 sampai 3 menit. 5 menit. Ya Nak ya. Oke. Oke, direndam Pak di dalam. Oke, ya pada saat kita rendam itu kita beri sabun ya untuk menggosok dan sekaligus menggosok ada kuman-kuman ya. Oke ya, yang menempel pada kuku pasien tersebut. Maaf ya Pak, saya gosok ya Pak. Apakah Bapak merasa kesakitan? Enggak Bu. Enggak ya Pak ya. Bagaimana airnya, terasa hangatnya Pak? Rasa Bu. Terasa ya Pak ya. Oke, silakan kita rendam lagi.
Kita bersihkan ya. Oke, kita angkat ya baskom yang berisi air. Taruh di sini Pak ya. Habis itu kita lap, kita keringkan. Oke, bagaimana Pak? Sudah apa? Bersih tangannya? Sudah bersih, tapi kukunya belum dipotong ya Pak ya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita ambil bengkok ya. Kita ambil bengkok, kita Beri cairan lisol ya. Kita beri cairan lisol. Kita letakkan dekat pasien. Pak, maaf Pak, ini nanti kukunya kita potong di sini. Nah, karena kebetulan pasien ini tidak menggunakan kutek, berarti kita tidak perlu menggunakan nepolisnya, ya. Oke, kita potong, ya. Oke, mau diperhatikan anak ibu, ini arahan kita untuk bagaimana memotong kuku tangan dan kaki. Untuk tangan, ya, itu kita mulai dulu dari tangan kanan. Ya, sebaiknya sesuai juga dengan anjuran dari Nabi dan agama kita juga ya. Memotongnya itu mulai dari telunjuk terlebih dahulu, telunjuk jari tengah, habis jari tengah jari manis, kelingking, dilanjutkan dengan kelingking kiri ya. Kelingking kiri, habis itu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru jempol dan ditutup dengan jempol sebelah kanan. Itu untuk ke tangan. Kalau untuk ke kaki dimulai dari dulu jempol kanan. Ya, seperti ini. Mohon maaf ya Pak Asmi. Ya, jadi agak berbeda dari tangan dan kaki, jempol sampai ke kelingking. Ya, itu perbedaannya antara tangan dan kaki. Sekarang kita potong ya untuk tangan. Ya, kita mulai dari jari telunjuk. Ingat anak-anak ibu semuanya, pada saat kita memotong itu kita arahkan dengan bentuk kukunya. Ya, tidak boleh melengkung-lengkung atau membentuk. Ya, oke. Bagaimana Pak? Apakah sakit? Tidak Bu. Tidak, Pak ya. Oke, habis itu kita lanjutkan dengan jari tengah, ya. Oke. Nah, sebagai asisten perawat kita harus perhatikan juga berdiri, posisi berdirinya ya. Kenapa? Tidak boleh terlalu bungkuk, ya. Kita harus perhatikan dulu posisinya. Ya, sambil nanti kita potong supaya pasien kelihatan rileks, kita juga ajak bicara. Ya. Nah, habis itu kita jari manis ya, dan kelingking kita pindah ke telunjuk. Ke sebelah kiri. Ya, oke ya. Oke, ini udah selesai untuk tangan ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya, Asbia. Oke, ya, kita taruh bengkok. Jika udah selesai, kita pindah ke kaki ya. Oke, nah kalau juga sudah selesai ke kaki, nanti baru kita masuk ke tahapan terminasi ya. Terlebih dahulu kita gulung perlaknya terlebih dahulu ya. Kita pindah dulu ke bagian kaki yang di sebelah kanan ya. Berarti kita pastikan semuanya sudah terpotong ya. Sama juga caranya ya. Caranya adalah kita bentangkan perlak. Maaf ya Pak, kita angkat kakinya. Oke ya. Habis itu kita rendam ya dengan menggunakan air. Nah, Bapak kakinya bisa ditekuk. Oke ya, kita geser supaya pasien senyaman ditekuk Pak. Terus. Oke, nah direndam ke sini Pak. Maaf, oke. Nah, direndam Pak ya. Nah, ingat sama persis dengan tangan tadi, kita rendam kakinya 2-5 menit. Habis itu kita beri sabun dan kita gosok ya. Oke, kita gosok. Nah, jika sudah selesai kita keringkan. Maaf Pak, diangkat dulu Pak. Nah, lalu ditaruh lagi kakinya di atas handuk. Oke, ya. Itu habis itu kita keringkan, ya. Setelah dikeringkan, baru kita lakukan pemotongan, ya. Bapak, maaf kakinya ditaruh di atas derbekan saja, biar kita gampang untuk memotongnya. Bisa Pak? Seperti ini, nah gitu Pak ya. Nah,
Kita potong. Dari mana tadi nak? Kalau kaki? Dari jempol kanan, ya. Jangan terlalu dalam dan kita ikuti dengan bentuk kakinya. Oke, ya. Oke ya. Jika sudah selesai nanti kita rendam Kakinya. kita rendam lagi dengan menggunakan air bersih ya sampai ke ujung semuanya kedua-duanya. Jika sudah selesai nanti kita rendam lagi dengan menggunakan Air bersih. Rendam dulu ya Pak ya. Oke. Nah, oke, setelah direndam kita gosok lagi pakai sabun. Mungkin ada sisa-sisa dari kuman-kumannya ya. Ya, kuman-kumannya apa yang tinggal ya. Oke, diangkat lagi nak. Oke. Silakan Pak Asmi. Nah, jika sudah selesai kita kirimkan, lalu kita berikan Body lotion. supaya tetap Lembab. tetap kita tawarkan dulu kepada pasien. Maaf Bapak mau dikasih body atau bagaimana? Nggak usah Bu. Nggak usah. Iya, Bu. Nah, jadi embody ini begini Pak, tujuannya adalah untuk melembabkan. Kita tetap menjelaskan tujuannya kepada Pasien. ya. Ya Bu. Oke, udah selesai. Lalu kita rapikan. Ya. Kita keringkan. Nah, kita kembalikan alatnya. Kita tutup pasien. Lalu sebagai perawat kita ngapain? Atur posisi nyaman pasien. Ya, atur posisi nyaman. Terlebih dahulu kita buka APD. Buka APD ya. Kita buka handscoon-nya terlebih dahulu dan skornya juga. Ya. Oke ya. Kita buka. Kita rapikan, kita terminasi dulu kepada pasien ya. Nah, untuk tahap akhir kita mau terminasi kepada pasien. Nah, kita tanya bagaimana perasaan pasien ya. Kita gali bagaimana subjektif dan objektifnya. Kalau subjektif itu pasien yang mengatakan, kalau objektif itu adalah yang tampak ya. Oke. Pak Azmi, bagaimana perasaannya setelah kuku tangan dan kakinya saya potong? Mulai membaik Bu. Mulai membaik. Dan juga terlihat bersih Bu. Oke, terlihat bersih ya Pak ya. Tentunya membuat Bapak merasa nyaman ya Pak ya. Iya, Bu. Oke ya, merasa nyaman. Nah, di sini Pak juga nanti Bapak maunya posisinya seperti ini atau kembali saya bantu untuk dibaringkan? Seperti ini dia Bu. Oh, seperti ini. Bapak mau istirahat dulu ya. Nah, karena saya sudah selesai membantu Bapak untuk memotong kuku tangan dan kaki, maka saya akan kembali ke ruangan nurse station. Nanti jika Bapak membutuhkan saya, minta tolong kepada keluarga Bapak untuk memanggil saya di nurse station atau nanti memencet tombol yang ada di dekat bednya Bapak. Baik Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu sebagai perawat. Lalu tugas kita apa? Mengembali. Terlebih dahulu kita membersihkan, ya. Selesai membersihkan, kita mengembalikan alat dan tak lupa dokumentasikan apa yang telah kita kerjakan kepada siapa yang kita kerjakan. Ya Bu. Oke, nah, oke baik ya, kita sudah selesai melakukan bagaimana praktek melakukan perawatan kuku tangan dan kaki. Selanjutnya masing-masing anak ibu silakan berpraktek secara bergantian sesuai dengan bed yang tersedia dan kapasitas kita yang ada. Ya, nah, ibu juga sudah membagikan SOP ya, masing-masing juga diperhatikan SOP-nya. Jadi anak-anak ibu dengan praktek nanti secara bergantian, sekaligus ibu nanti akan melakukan penilaian pada tahapan praktikum. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sama ibu semua? Enggak, Bu. Oke, baik, kita lanjut praktek. Silakan masing-masing Anda untuk mengambil alat. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya asisten perawat Olivia yang bertugas hari ini mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya Bu ya. Ya Bu. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? Kurang nyaman Bu. Kurang kukunya Sudah kotor ya Bu, banyak ya Bu. Baik Bu, adapun tujuan saya datang ke sini Bu, saya akan melakukan pemotongan pada kuku Ibu supaya kuku Ibu terlihat lebih bersih, rapi dan Ibu merasa lebih nyaman ya Bu ya. Ya Bu. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 10 menit ya Bu ya.
Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak, Bu. Baik, Bu. Ibu posisinya nyaman seperti ini atau mau duduk, Bu? Duduk, Bu. Baik, Bu. Kita atur posisi pasien dulu sebelum kita melakukan perawatan pemotongan kuku. Setelah kita mengatur posisi pasien senyaman mungkin, kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, kita harus memperhatikan privasi klien, yaitu dengan menutup sampiran. Setelah kita menutup sampiran, kita melakukan cuci tangan 7 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 7 langkah, kita pastikan kita juga harus memakai hand sanitizer. Setelah kita memakai hand sanitizer, selanjutnya kita memasang APD, mulai dari pemasangan skor, setelah kita memasang skor, selanjutnya kita memakai masker. Setelah kita memasang masker, kita lanjut dengan memasang hand skor. Setelah APD kita terpasang semuanya, kita mulai melakukan tindakan kepada pasien. Yang pertama, kita harus meletakkan pengalas, yaitu perlak kecil dan handuk kecil di bawah tangan pasien atau di atas paha pasien. Permisi ya, Bu. Kita taruh dulu perlaknya ya, Bu. Setelah itu, kita rendam kuku pasien menggunakan air hangat minum kuku. Permisi ya, Bu, kita taruh ini dulu ya, Bu. Kita rendam kuku pasien 2-5 menit. Setelah kita merendam kuku pasien 2-5 menit, kita angkat kembali air hangat minum kuku dan kita letakkan pada troli kembali. Selanjutnya, kita ambil bengkok. Lalu kita isi dengan cairan lisol 2-3%. Setelah itu kita taruh di atas perlak dan handuk kecil. Misi ya, Bu. Setelah itu kita ambil gunting kuku. Kita lanjutkan memotong kuku pasien bagian tangan, yaitu dimulai dari bagian tangan kanan, yaitu dimulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan dilanjutkan dengan tangan kiri bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Baru yang terakhir jempol kanan dan jempol kiri. Kita memotong kuku pasien sesuai dengan arah pemotongan kuku pasien. Supaya pasien tidak bosan dengan kita harus tetap berkomunikasi dengan pasien. Setelah bagian jari tangan bagian kanan, kita lanjut dengan jari kiri mulai dari telunjuk. Setelah kita selesai menggunting kuku tangan pasien, kita kembalikan bengkok ke tempatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kuku bagian kaki. Setelah itu kita rendam kembali tangan pasien menggunakan air bersih. Misi ya, Bu. Kita bisa menggunakan sabun dan boros jika tangan pasien terlihat kotor.
Lalu kita sikat secara perlahan supaya tangan pasien terlihat bersih dan pasien merasakan nyaman. Setelah kita merendam kuku pasien menggunakan air bersih, kita kembalikan air bersih pada troli. Setelah itu kita keringkan. Lalu kita angkat perlak dan handuk kecil dan kita letakkan kembali pada troli. Setelah kita selesai melakukan tindakan kepada pasien, kita merapikan alat-alat kita terlebih dahulu. Setelah kita selesai merapikan alat, kita masuk ke tahap terminasi. Yang pertama, kita membuka APD mulai dari handphone, lalu kita masukkan ke dalam bengkok, masker, dan yang terakhir adalah skor. Setelah itu, kita kembali kepada pasien, kita mengevaluasi hasil dan tindakan kita kepada pasien. Baik Bu, bagaimana keadaannya sekarang Bu? Sudah lebih nyaman, Bu. Alhamdulillah ya Bu, setelah kita melakukan pemotongan kuku Ibu tadi, kuku Ibu terlihat lebih bersih, rapi, dan Ibu merasa lebih nyaman ya Bu ya? Iya, Bu. Baik Bu, apakah Ibu masih membutuhkan saya Bu? Tidak, Bu. Baik Bu, jika nanti Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa meminta tolong kepada keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruangan nurse station atau dengan memencet tombol yang ada di sebelah bed Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu Ibu. Cepat sehat ya Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik ya anak-anak ibu semua, kita sudah selesai. Ibu lihat semuanya sudah bagus ya, sudah aktif semua. Aplaus dulu dong untuk ya. Nah, anak-anak ibu semua, cuman ada beberapa yang menjadi catatan ibu. Tadi pada saat Olive itu semuanya sebenarnya saja Olive lupa mengeringkannya. Nah, Asmi juga sudah bagus prakteknya. Namun sedikit saja pada tahap orientasi tadi Asmi lupa atau bagaimana menjelaskan tujuannya tadi ya Asmi ya? Iya Bu. Nah ya itu nanti mohon dilatihan lagi supaya semuanya kompeten. Tapi secara keseluruhan anak semua sudah kompeten ya. Ya, Cuma Bu. ada beberapa orang seperti Nabila ya sama Ika itu masih dibantu Ibu sebutkan satu persatu baru nanti mengerjakannya. Ya? Ya, Bu. Baik, sekarang ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu semua? Enggak, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu sekarang yang mengajukan pertanyaan. Oke, siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Ya? Ya, Bu. Pertanyaannya adalah, ya silakan. Yaitu tahap interaksi Bu, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi Bu. Ya, bagus. Aplaus dulu ya. Ya, Olive lagi ya, silakan. Baiklah Bu, kawan, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai cara perawatan dan pemotongan kuku pada pasien. Yang pertama, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ada pada kasus pasien dengan diabetes mellitus, yaitu kita harus memperhatikan betul bagaimana cara kita melakukan pemotongan kuku pada pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus. Seperti jika pasien tersebut ada luka di bagian kaki, bagaimana kita sebagai asisten perawat, kita harus mengkoordinasikan dan melaporkan kepada senior seperti perawat dan konsultasi dengan dokter. Setelah kita konsultasi dengan dokter, nanti kita sudah mengetahui dan kita akan diberikan tindakan apakah kita boleh melakukan tindakan pemotongan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam kita melakukan pemotongan kuku pada pasien, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, ada tahap pra-interaksi, di mana kita harus mengetahui status kesehatan pasien. Kita baca status kesehatan pasien tersebut, nanti kita akan mengetahui apa
kesehatan dan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Selanjutnya kita harus mempersiapkan diri kita sebagai asisten perawat. Bukan hanya kita mempersiapkan alat saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Yang kedua, ada tahap orientasi di mana kita mulai melakukan dan berkomunikasi pertama kali dengan pasien. Yang ketiga, ada tahap kerja di mana kita mulai melakukan kerja atau tindakan kepada pasien tersebut. Yang keempat, ada tahap terminasi di mana tahap terminasi merupakan tahap akhir dalam kita melakukan tindakan. Di dalam tahap terminasi, kita juga mengevaluasi hasil dan tindakan kita kepada pasien. Apakah pasien tersebut sudah merasa nyaman atau tidak? Dan di dalam tahap terminasi juga ada beberapa sikap kita sebagai asisten perawat atau perawat dalam melakukan tindakan. Yang pertama, kita harus berhati-hati dan teliti dalam kita melakukan tindakan. Yang kedua, kita harus menjaga privasi klien. Kita tidak boleh men-share bagaimana pasien tersebut atau klien tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan tindakan kepada pasien tersebut. Baiklah Bu, kawan, sekian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu, kawan. Oke, baik ya, sudah selesai semua. Alhamdulillah hasilnya gimana ya? Ya, semua siswa ya yang ikut mengikuti PBM hari ini dinyatakan hasilnya melewati KKM semuanya. Aplaus dulu dong. Ya, bagus semuanya. Tadi juga pada saat praktek juga pada umumnya sudah kompeten, namun ada 2 orang tadi yang masih kompeten dengan bantuan ya. Jadi yang kalian ibu semua supaya lebih giat lagi ya, supaya nanti bisa lagi masuk ke pengayaan untuk bagaimana sih dengan pasien lainnya ya. Begitu ya anak ibu semua ya. Nah, jadi perlu Ananda ingat lagi ya, kaitannya kita harus memperhatikan sebentar lagi Ananda mau turun ke lapangan, mau ke rumah sakit, mau praktek. Jadi harus paham betul tahapan-tahapan demi tahapan pada saat kita melakukan ya, yang namanya perawatan kuku tangan dan kaki. Ya, nah ibu semua, karena sudah ada hasil prosesnya dan alhamdulillah semua juga sudah kompeten, dari sikapnya juga sudah kita nilai ya, semuanya sudah bagus ya, anak ibu semua. Oke, baik anak ibu semua ya, untuk tahap berikutnya. Rencana tidak lanjut, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana nanti melakukan cara perawatan gigi dan mulut ya. Jadi nanti masing-masing Anda silahkan ya dibaca, dicari materinya, itu dipelajari, dibikin resumenya masing-masing ya. Hasilnya dikirim ke dalam LKPD. Baik anak ibu semua ya, pada kesempatan terakhir ini ya, kita sebelum mengakhiri pembelajaran anak ibu semua, tetap tak bosan-bosannya ibu mengingatkan ya, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi tentunya ya. Dan terima kasih untuk tidak ada yang terlambat pada hari ini ya, semuanya sangat bagus prakteknya dan alhamdulillah ya, pengetahuannya juga sangat luar biasa, semuanya pada tuntas ya, dan sikapnya juga semua sudah sangat baik ya. Nah ibu semua ya, mohon maaf jika ada kesalahan, bukan maksud ibu untuk memarahi Ananda, tapi karena ibu sayang ibu sama Ananda untuk memberikan ilmu yang ibu berikan supaya berguna bagi Ananda dan bisa diterapkan pada saat apalagi Ananda akan melaksanakan praktek di rumah sakit. Ya, baik, menutup pembelajaran kita hari ini, marilah secara bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak maaf, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.
akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah.